Malam Sabtu manis, Mbah mau bersih-bersih sungai. Sulit rasanya melihat tempat yang dulu begitu indah, kini berubah dalam sekejap. Tanah yang dulu kita pijak, kini hilang. Sungai yang dulu mengalir tenang, kini menyisakan kehancuran. Hari ini saya kembali, bukan untuk melihat jalur yang sama, tapi untuk menyaksikan sendiri sebuah perjalanan yang dimulai dari sisa-sisa luka alam. Dan disinilah semuanya dimulai. Setelah pasca longsor, guys, mantap. Setelah melakukan adat istiadat di pos 3, kami melanjutkan perjalanan ke pos 4. View di trek benar-benar hancur parah. Jalur yang dulu terlihat indah kini hilang. Jalur sungai semakin melebar dan ada beberapa jalur sungai yang baru akibat bencana waktu itu. Pada part kali ini, Pak Mai Tengsek bercerita tentang kejadian bencana longsor pada akhir bulan Januari kemarin. Dan Pak Mai Tengsek juga menjelaskan tentang beberapa tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Malam Sabtu manis, Mbah mau bersih-bersih sungai. Tolong jangan pada tidur yang gitu. Oh gitu, Pak. Terus rebupan besok Jumat Kliwon, berarti hujan dari subuh pagi, Mas. Oh, Di subuh pagi terus nyampe siang, nyampe malam. Berarti total hujan besar itu habis isang. bisa. Habis isang hujan besar banget, nyampe jam 11 malam. Udah kabut, listrik mati. Udah masyarakat Gelap banget ya berarti. Solir bener-bener, Mas. Wah, Begitu jam 1 hujan reda, banjir datang lah ya. datang. Berarti ada getaran begini. Berarti saya duduk di rumah. Oke, gempa ya, Pak ya? Gempa bener. Di atas itu berarti ya, sana ya? Pada longsor, saya posisi gempa. Terus air yang di sini, yang di sana. Berarti lingkar Gunung Slamet Iya. longsor semua. Iya, di Pajai juga kemarin longsor. Pembangunan. Alhamdulillah nggak ada korban. Alhamdulillah. Walaupun satu ekor kambing atau kucing pun alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, Pak. Datanya nggak ada. Masya Allah. Itu bapak saya kan ternak kambing. Mm-mm. Ternak kambing berarti taruhnya kan berarti di Mas di alas. Iya. Begitu ada longsor berarti di berang ada kayu pinus roboh terus ngalang-ngalangin, berarti kandang kambingnya alhamdulillah selamat. Wah. Bener-bener waktu itu berarti malam Sabtu manis. Ajaib ya, Pak. Malam Sabtu. Berarti pas jam 1 malam banjir super besar itu dengarnya serem. Terus jembatan jedor jam 1. Wah, jembatan hilang. Terus jembatan di Panjuran 13 hilang. 13 hilang. Terus jembatan merah di sebelahnya hilang semua. Patung naga hilang. Wah. Ngeri banget ya kemarin berarti ya. Ngeri. Pas waktu itu ada pendaki di pos 4 berarti 16 orang, Mas. 16 orang. Kejebak dia. Jebak lebih serem di situ, Mas. Sama yang di pos 1 ada 6 orang. Anak kecilnya 3, orang tuanya 3. Nangis di. Berarti orang itu kumpul di rumah ojek di pos 1 nangis. Trauma ya, Pak ya. Maksudnya longsornya kan di atasnya. Iya. Di atasnya. Di atasnya. Sayang yang di rumah yang di Gujaja. Ngeri apalagi yang ada di lapangan di sampingnya ya. sampingnya. Wah. Oke. Tak terbayang betapa menyeramkannya kejadian pada waktu itu bagi warga di sekitar Permadi Guci dan rombongan yang terjebak di pos 1 dan pos 4. Kami turut prihatin serta bela sungkawa atas musibah yang menimpa warga Permadi Guci dan masyarakat di sekitar lingkar Gunung Slamet. Semoga seluruh warga diberikan kekuatan dan wilayah yang terdampak segera pulih. Dan bagi para pendaki yang terjebak di pos 1 dan pos 4, semoga setelah semua yang terjadi, kalian diberikan waktu untuk beristirahat, menenangkan diri, dan perlahan menghilangkan rasa takut itu. Semoga rumah menjadi tempat untuk memulihkan semuanya. Semoga keluarga menjadi tempat untuk menguatkan kembali hati. Dan semoga suatu hari nanti ketika kalian mengingat malam itu, bukan rasa takut yang paling kuat, tetapi rasa syukur. Syukur karena di tengah alam yang begitu keras, kalian masih diberi kesempatan untuk pulang. Wah, ini namanya apa, Pak? Ini namanya tumbuhan purwaceng Gunung Slamet. Oh, Nih, buat manfaatnya? manfaatnya untuk Viagra. Viagra itu apa, Pak? Berarti obat kuat. Oh, nih guys, sobat kuat.
Purwaceng Gunung Slamet. Yang dimanfaatin apa ya Pak? Berarti dikeringkan dulu terus itu kayak teh. Habis Iya. itu berarti kita rebus, kita minum. Oh gitu kayak teh berarti ya? Ini berarti versi saya modelnya rebusan. Tapi kalau versi lain yang lagi mau pesen berarti itu mau kenyang diekstrak. Diekstrak kayak gitu. Diekstrak jadi minuman yang mengandung Viagra. Oh. Purwaceng. Ini guys di Gunung Slamet Permadi Guci banyak Khasnya berarti daun batangnya ungu. batangnya. Batangnya warna ungu. Ungu guys. Wah. Itu dia. Barangkali Catat. popoan Popoan. buat lalapan enak. Oh itu Pak. Ya, yang biasa kalau di daerah Jawa Barat, rumah makan ada ini popoan. Popoan. Ini banyak di online di TikTok banyak. Di TikTok banyak ya? Bener nih. Ya ini tumbuhannya ini. Oh. Namanya popoan. Popoan guys. Itu buat lalap banyak kan di Jawa Barat. Apa itu Pak? Apa Pak? Namanya? Tumbuhan wali sanga. Wali Sanga. Itu? Termasuk golongan kayu tuah Nusantara. Oh, Urutan keempat. keempat di Indonesia tahu. Ya, Wah, masya Allah. ini namanya kayu wali sanga Ini, guys. atau kayu setan atau telugosari. Iya. Kayu tuah Nusantara yang ada di Gunung Slamet. Ntar kita eksplor lagi berarti kayu tengsek Kayu tengsek. di pos 4. Oke, kita akan cari kayu tengsek di pos 4 teman-teman. Kayu tuah Nusantara. Wah. Itu gua kayu apa Pak? Kalau yang ini namanya kayu tengsek atau Suleman Gunung Slamet. Oh ini nih. Bentaranya ini mas. Ini nih. Oke. Ini golongan kayu tuah Nusantara. Paling tua ya. Ya berarti kayu tengsek Gunung Slamet. Nah ini daunnya modelnya kayak gini. Modelnya kayak gini coy. Iya. Bisa lah kalian cari nih, banyak banget. Ini berarti yang biasa para pengrajin Ya. atau para suhu-suhu paranormal biasanya bikin untuk bikin tasbih, gelang, pipa rokok, tongkat komando. Oh makanya itu berarti kayu ini. Kayunya ini. Ini Oke berarti oke oke oke. kisaran baru umur sekitar 7 tahunan ini segini. Oh itu 7 tahun segini dong 7 tahun. Berarti Guys segini 7 tahun guys. perkembangannya dalam 1 tahun setengah mili. Setengah mili doang. Setengah mili perkembangannya. Oh. Kalau misalnya kita potong dia berarti kan kelihatan uratnya. Iya, Berarti perkembangan setengah mili dalam 1 tahun. Oh gitu. Makanya kayu ini masuk kayu super keras. Wah. Namanya kayu tengsek atau kayu Suleman Gunung Slamet. Ini daunnya kayak gini. Oke. Mantap. Oke guys. Ilmu lagi dari bapaknya. Kita akan lanjut lagi ke pos 4. Let's go cuy. See you. Cheers. Besok selamat ya guys. Nggak tahu besok kita akan summit atau tidak. Let's go. Tadi kita habis foto-foto di sini dengan view puncak. Mantap. Let's go guys. Foto pos 4 dengan porter Permadi Guci. Let's go. Setelah cukup banyak belajar tentang kayu tengsek dari Pamai Tengsek, akhirnya perjalanan kami mulai dilanjutkan. Saya bersama 3 porter lainnya mulai kembali berjalan, ditemani Pamai Tengsek yang ternyata bukan cuma jago soal tumbuhan, tetapi beliau juga jago tentang bercerita. Kali ini saya mencoba untuk tidak memakai trekking pole. Ternyata enak juga ya, karena tangan saya selalu memegang tali webbing di bagian pundak agar tidak melorot dan agar tidak panas kan. Mantap guys. Saya berusaha mencoba untuk hal baru sih, karena menurut saya ini enak juga melihat porter-porter lainnya kan. Apa salahnya kan? Setelah cukup lama berjalan dan bercanda bersama porter, akhirnya kami mulai masuk ke bagian trek yang berbeda dari biasanya. Karena longsor yang terjadi sebelumnya, jalur yang kami lewati sekarang sudah banyak berubah. Ada beberapa bagian yang dulu masih bisa dilewati dengan nyaman, sekarang harus berjalan dengan trek seadanya yang tertimpa oleh tumbuhan akibat bencana alam kemarin. Dari Gunung Slamet via Permadi Guci ini. Jadi bencana kemarin itu sejarah baru menurut Bapak. Seumur hidupnya paling parah yang kemarin. Inilah masih ada seperti ini. Wah, parah.
Sumpah parah banget ini. Kita menuju pos 4 guys. Let's go. Apa lagi nih Pak? Herbal. Kalau ini namanya cangkoba. Cangkoba. Manfaat untuk? Manfaatnya untuk biasanya untuk yang kencingnya tuh sakit, Oh, sakit kencing. kencing manis kayak gitu Ya, berarti? kalau kencing manis itu ada Oh, lagi. ada lagi. Ini biasanya orang yang kencingnya sakit panas kayak gitu. Iya. Berarti direbusin ini namanya cangkoba. Berarti ini digabung dengan berarti akar alang-alang, terus namanya klika apukat, terus akar gandul, Oh, pepaya. pepaya. Iya. Direbus. Direbus, campur berarti. Dan 1 gelas jadikan setengah gelas, bisa diminum. Mau tidur minum, insya Allah pagi-pagi misalkan bangun tidur kencing udah nggak sakit lagi. Amin. Berarti dari sini tadi ya Pak? Iya. Banyak guys. Banyak. Banyak banget tuh Pak. Banyak Oke. banget. Oke, kita lanjut jalan lagi guys. Let's go. Kita menuju pos 4. Wah, itu tuh pos 4 kita. Tuh kelihatan kan? Itu toiletnya guys, toilet yang baru. Let's go boy. Kita menuju ke area camp. Mantap. Udah hancur banget. Catat dulu. Apa? Nomor saya catat dulu. Oh iya. Nah, sekarang jalannya kayak gini banget dia. Pos 4. Ini aliran sungai yang dulu nih. Sampai atas. Gak bisa bayangin. Waktu itu kata bapaknya yang ngejebak di pos 4 18 orang. Kayak apa gila. Wah. Sumpah. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang sebuah jalur yang rusak karena bencana, bukan hanya tentang hujan, longsor, atau derasnya air yang turun dari lereng Gunung Selamat. Di balik semua itu ada manusia, ada pendaki yang malam itu harus berjuang melawan rasa takutnya sendiri, ada keluarga yang hanya bisa menunggu kabar sambil memanjatkan doa, dan ada warga Permadi Guci yang ketika bencana berlalu harus tetap tinggal dan menghadapi semuanya, membersihkan, memperbaiki, dan mencoba kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Mungkin bagi kita, waktu akan membuat kejadian ini menjadi sebuah cerita, tapi bagi mereka yang mengalaminya, mungkin malam itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Untuk para pendaki yang sudah kembali ke rumah, semoga hati kalian menemukan ketenangan. Biarkan waktu menghapus rasa takut yang masih tersisa. Dan semoga ketika kalian kembali melihat gunung, yang teringat bukan hanya kepanikan pada malam itu, tetapi rasa syukur. Rasa syukur karena kalian masih diberi kesempatan untuk kembali pulang. Untuk warga Permadi Guci dan seluruh masyarakat di lingkar Gunung Selamat, semoga kalian diberi kekuatan untuk kembali berdiri. Semoga jalan-jalan kembali terbuka, semoga kehidupan kembali berjalan, dan semoga Guci kembali tersenyum. Bukan karena kita melupakan apa yang terjadi, tetapi karena kita berhasil melewatinya bersama. Karena mungkin kita datang ke gunung untuk mencari keindahan, tetapi malam itu gunung justru mengajarkan kita tentang kehilangan, ketakutan, kekuatan, dan arti sebuah kepulangan. Jadi sebelum perjalanan ini benar-benar selesai, ingatlah satu hal, gunung tidak pernah benar-benar kita taklukkan. Kita hanya diberi kesempatan untuk berjalan di atas tanahnya. Dan ketika alam meminta kita berhenti, berhentilah. Karena tidak ada puncak yang sebanding dengan satu nyawa. Tidak ada foto yang lebih berharga daripada keselamatan. Dan tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan yang akhirnya membawa kita pulang. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang kita hanyalah tamu, maka hormati alamnya, hormati masyarakatnya, dan jangan pernah menganggap remeh kekuatan alam. Karena pada akhirnya, setinggi apapun gunung yang ingin kita taklukkan, tujuan paling penting dari setiap perjalanan yaitu tetap satu, pulang.